Rubrik penilaian RPP ini digunakan untuk peserta pada saat penelaahan atau validasi RPP peserta lain dan digunakan fasilitator yaitu dosen maupun guru pamong untuk menilai RPP yang disusun oleh mahasiswa masing-masing peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai rubrik penilaian RPP, di mana rubrik penilaian RPP ini nanti akan digunakan peserta pada saat melakukan validasi RPP peserta lain dan digunakan oleh fasilitator, dosen ataupun guru pamong untuk memberikan nilai RPP yang sudah disusun oleh mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Namun, sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, berdasarkan keputusan yang diterbitkan pada tanggal 24 Maret tahun 2022 dengan nomor 1019B PD.00.02/2022 mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru tahun 2022 yaitu PPG dalam jabatan. Nah, untuk mengenai rubrik penilaian RPP itu dijelaskan pada halaman 90. Mohon maaf, pada halaman sebentar. Untuk rubrik penilaian RPP disertakan pada halaman 90-an ya teman-teman. Di sini saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan di sini untuk rubrik penilaiannya yaitu dirumuskan pada halaman 91. Di sini ada komponen rencana pelaksanaan RPP. Nah, di sini juga ada hasil penelaahan dan skor serta catatan revisi. Di mana untuk satu itu keterangannya tidak ada, kurang lengkap atau sudah lengkap, atau bisa juga artinya tidak sesuai bagian atau sesuai seluruhnya dan ketentuan lainnya. Nanti saya akan perlihatkan satu persatu. Nah, untuk yang pertama di sini komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dinilai ialah identitas mata pelajaran, bisa teman-teman lihat. Yang kedua, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga, perumusan indikator. Yang keempat, perumusan tujuan pembelajaran. Yang kelima, pemilihan materi ajar. Yang keenam, pemilihan sumber belajar. Yang ketujuh, pemilihan media belajar. Yang kedelapan, model pembelajaran. Yang kesembilan, metode pembelajaran. Yang kesepuluh, skenario pembelajaran. Dan yang selanjutnya ialah mengenai rancangan penilaian pembelajaran. Nah, untuk masing-masing komponen rencana pelaksanaan pembelajaran ini silakan dinilai sesuai dengan kondisi realnya. Misalkan, di sini untuk menilai identitas mata pelajaran itu seharusnya ada satuan pendidikan, ada kelas, ada semester, ada mata pelajaran, serta jumlah pertemuan. Kira-kira di RPP teman-teman yang lain atau peserta lain itu lengkap apa tidak? Kalau kurang lengkap, catatannya apa? Seperti itu ya teman-teman semuanya. Kalau sudah lengkap mungkin ada catatan revisinya. Nah, untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar juga menyesuaikan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa komponen seperti yang saya jelaskan tadi, bisa memberikan hasil penelaahan dengan skor 1, 2, dan 3 berikut catatan revisinya. Nah, rubrik ini digunakan untuk teman-teman peserta PPG dan untuk dosen maupun guru pamong untuk menilai RPP yang sudah dikembangkan oleh masing-masing mahasiswa. Nah, pada bagian akhir ini ada tanda bintang dengan catatan bahwasannya
Jumlah butir langkah pembelajaran disesuaikan dengan sintak PBL dan PJBL yang dijadikan acuan dan menyesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran dalam RPP. Artinya teman-teman, kemarin kan saya sudah menjelaskan mengenai video tahapan PJBL maupun PBL, maka tahapan ketika pembelajaran PBL itu juga menyesuaikan. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan RPP pada pertemuan itu menggunakan sintak PJBL, maka alurnya juga sesuai dengan sintak PJBL. Jadi seperti itu ya teman-teman. Makanya di sini ada catatannya. Jumlah butir langkah pembelajaran itu disesuaikan dengan sintak yang diambil atau yang digunakan, sehingga nantinya menjadi acuan dan menyesuaikan dengan langkah pembelajaran yang disusun pada RPP. Nah, nanti setelah dinilai semuanya berikut catatan revisi, di bagian bawah ini ada masukan terhadap RPP secara umum. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk langkah-langkah penilaian RPP ini, yang pertama, teman-teman perlu mencermati format penilaian RPP yang akan dinilai. Format penilaiannya yaitu rubrik penilaiannya dan RPP yang akan dinilai. Yang kedua, berikan nilai pada setiap komponen RPP dengan cara membubuhkan tanda cek pada kolom pilihan. Skor 1, skor 2, atau skor 3 sesuai dengan penilaian Anda terhadap RPP yang telah dinilai atau yang ditelaah. Jadi, teman-teman semuanya kan di sini ada nih. Silahkan dicek, dicentang. Misal peserta didik mengerjakan proyek sesuai rencana dan distribusi, skornya 3, centang nomor 3, seperti itu. Terus, berikan catatan khusus atau saran perbaikan perencanaan pembelajaran. Yang selanjutnya, setelah selesai penilaian, hitung jumlah skor yang diperoleh dan tentukan nilai menggunakan rumus di bawah. Artinya teman-teman, ketika melakukan penilaian, maka juga harus menentukan skor akhirnya berapa. Nah, di sini yang pertama, dosen dapat menggunakan framework sintak PBL atau PJBL ini atau framework lain yang relevan. Nomor 2, perhitungan skor penilaian menyesuaikan dengan jumlah butir indikator yang dinilai. Artinya, kalau butirnya itu 10 ya jumlahnya juga 10. Menentukan di sini teman-teman ya, untuk yang poin kedua ini, menentukan pembaginya. Karena jumlah butir kalau teman-teman menggunakan PBL dengan PJBL ya akan berbeda. Nah, nanti pada akhirnya skor yang diperoleh dari centangan tadi teman-teman dijumlahkan, dibagi dengan jumlah keseluruhan komponen yang dinilai. Ini tadi ya, rencana penilaian pembelajaran kan ada 4. Terus ini juga ada lagi. Nah, artinya dijumlahkan saja. Setelah skor yang diperoleh dibagi jumlah butir dikali 3 dikali 100. Nanti teman-teman bisa melihat nilainya berapa dan predikatnya apa. B, C, kurang, ataupun amat baik. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya penjelasan saya mengenai rubrik penilaian RPP untuk teman-teman yang nantinya akan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022, di mana rubrik ini saya ambil atau saya jelaskan berdasarkan keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 10/B_PD_00.00/02/2022. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.